Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah itu makanya SKS, sistem kebut semalam itu bikin orang dapat nilai tinggi, tetapi nggak bikin orang jadi pintar. SKS sistem kebut sejam, Dok. Sejam. Sejam sebelum itu belajarin. Ya itu memori jangka pendek, Franky. Jadi begitu kita habis selesai ulangan, kita jalan sebentar minum kopi udah hilang tuh hapus. Itu ngajakin berpikir, karena berpikir beda dengan menghafal, Franky. Menghafal begini-begini itu semua orang bisa. Tapi menghafal itu cuma memori jangka pendek. Besok-besok dia lupa. Tapi kalau kita ngajarin berpikir, dia tidak akan lupa, Franky. Nah itu yang harus kita latih. Dan kalau belajar cara begitu, saya yakin deh itu dia nggak bakal lupa sampai kapanpun, Franky. Dokter Ja, ini ada admin ngasih info ke saya. Ya. Dokter Ja tuh pinter banget katanya, Dok. Itu buat saya mesti di-spill, Dok. Dokter Jaya tuh belajarnya kayak gimana? Apakah Dokter Jaya tuh belajarnya sambil tidur apa sambil melek? Enggak, sebenarnya gini, kalau dibilang saya pinter, saya sendiri nggak punya hak untuk ngomong saya pinter apa enggak. Karena gini, kalau orang bilang orang pinter, saya bilang saya pinter gitu, itu jelas saya bohong. Karena pinter apa enggak orang lain yang menilai, bukan saya. Tapi Dokter Jaya bukan orang pinter, tapi orang yang pinter. Kalau orang pinter beda, Dok. Apa? Yang bisa ngeramal, bisa nujum, bisa nyantet, Terus itu orang kalau jadi pinter. yang bisa jadi penguasa apa tuh? Itu orang yang pinter. Bukan, pinter-pinter. Oh, itu pinter kuadrat. Kalau orang pinter ngajar. Orang yang pinter ngajar. Ya, kalau yang pinter-pinter jadi pejabat. Nah, Pinter-pinter. Oke. Ya. Nah, sekarang gini, saya sih cuma bilang, saya kalau bikin comparison, saya sebenarnya di keluarga saya tuh bukan termasuk orang yang paling pinter, Franky. Ada lagi? Memang bukan yang paling pintar, karena gini, saya itu kakak saya yang di atas saya, yang saya dekatnya di atas saya, itu dia pada waktu dia SD, belum SD, belum sekolah, kerjanya setiap hari. Bapak saya tuh keluarga miskin ya, anaknya 10, Nggak KB ya? oh, enggak, KB keluarga anaknya besar, Dok. 10. Nah ini yang saya paling tahu ya kakak saya di atas saya kan, 2 tahun di atas saya, dia belum sekolah, setiap hari kerjaannya pergi ke tetangga sebelah. Ngapain? Baca koran, Franky. Baca koran sama bawa buku-buku tulis. Dia baca koran. Belum sekolah udah bisa baca koran, kebayang nggak? Dia baca, oh ini Peru, ibu kotanya 5 apa, dia catat, Franky. Itu bukan pinter, Dok, itu cerdas. Oh, cerdas ya. Tapi dia tuh nilainya bagus. Jadi dia selalu yang dipuji sama orang tua saya tuh dia, bukan saya. Saya mah biasa-biasa aja. Nah, itu dia. Ya IQ-nya juga di atas dia. Dia di atas saya. Adik saya setelah saya itu ada adik saya perempuan. Sekarang jadi dokter gigi di Bali. IQ-nya di atas saya, Franky. Kalau kakak saya itu 130-an sekian lah. Adik saya itu 149 IQ-nya. Kalau saya cuma 121, 124 sekitar gitulah. Nggak terlalu pintar-pintar banget, biasa-biasa aja. Ya kan Jadi, benar, artinya, kalau dokter pinter-pinter daripada jadi pejabat. Nah, terus? jadi seperti itu. Nah, saya juga dibilang di sekolah cerdas banget juga enggak. Tapi waktu malah nih saya ngaku aja nih. Waktu kelas 2 itu SD. SD. Nah. Saya tuh baru bisa baca, Franky. Terlambat kan? Kakak saya tuh belum sekolah udah bisa baca. Saya kelas 2 masih belum bisa baca, baru bisa baca kelas 2. Emang bisa baca tuh kelas berapa ya, Dok ya? 1. Kelas 1 udah bisa baca. 1. Kalau sekarang malah TK udah pada bisa baca, Franky. Jadi gitu, cuman bedanya adalah saya itu orangnya dibalik saudara-saudara saya yang lain tuh saya tuh tekun, Franky. Saya tuh tekun belajar. Nah, sekarang masalahnya saya ngomong nih. Orang itu sebenarnya
soal pinter apa enggak tergantung dari berapa banyak yang dihafal pada waktu kecil. Jadi dokter Jaya itu tekun, Tekun. dokter dukun. Oh beda ya dok ya? Enggak, soalnya itu saya cuma bilang gitu, saya tuh orangnya tuh ngotot, Frank. Kalau saya mau apa, saya selalu akan ngejar itu gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa saya orangnya ngotot itu aja. Saya orang ngotot nggak mau kalah. Pokoknya kalau saya udah nunjuk, saya mau ini, saya akan kejar itu. Nah sekarang balik. Sekarang ternyata ya orang itu kalau baca atau belajar itu ada 2 memori, Frankie. ROM sama RAM. Ada ingatan jangka pendek, ada ingatan jangka panjang. Betul kan dok? ROM sama RAM. Random access memory sama read only memory. Nah, jadi bedanya apa? Orang yang ngerti tuh, yang dengerin kita. Kamu terangin dong. Kalau random access memory itu ingatan jangka pendek, karena dia taruhnya di dalam chips untuk memori. Jadi kalau misalkan kita punya komputer itu RAM-nya berapa, setelah dimatiin itu komputernya maka memorinya hilang. Ya. Tapi ROM itu yang kita taruh di dalam sistem komputer di motherboardnya itu. Ya. Nah itu termasuk kita menginstall sesuatu, barang segala macam, dan itu ada kerjasama sama si hard disk tadi tuh, nggak hilang-hilang. Itu persis yang yang terjadi di otak kita. Komputernya dibuat berdasarkan otak kita, Frankie. Bukannya kita dibikin sama komputer ya? Jangan. Komputer orang yang bikin. Enggak, kadang-kadang dibilang orang pinter kayak komputer, padahal komputernya dibikin kayak kita, tadi dokter bilang kan? Enggak, makanya sekarang begini. Ada orang nih, pernah nggak ngalamin waktu sekolah? Mau ulangan, malam belajar, belajar terus. Besok ulangan, terus dapat 10. Besoknya 1 hari setelah ulangan ditanya, kagak ngerti apa-apa. Saya malu dok. Kita nggak pernah belajar. Enggak, tapi itu yang terjadi. Jadi kalau kita taruhnya di memori jangka pendek, besok-besok hilang. Tapi bukan berarti kita nggak bisa lulus. Nah itulah yang nerangin kenapa banyak orang yang nilainya bagus-bagus tapi nggak pintar, Frankie. Sebenarnya pintar itu keluar dari memori jangka panjang. Jadi nilai bagus sesaat. Iya. Nah itu makanya SKS, sistem kebut semalam itu bikin orang dapat nilai tinggi, tetapi nggak bikin orang jadi pintar. SKS sistem kebut sejam dok. Sejam. Sejam sebelum itu belajarin. Ya itu memori jangka pendek, Frankie. Jadi begitu kita habis selesai ulangan, kita jalan sebentar minum kopi udah hilang tuh hapus. Mending dok. Ada orang lagi habis belajar digebah tahu dok ya? Dikagetin, bus hilang semua. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana caranya orang konsisten itu bisa jadi pintar. Kita mesti mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang. Caranya gimana? Balik ke peribahasa yang waktu itu kita ngomong. Yang mana dok? Lancar kaji karena diulang. Pasar jalan karena ditempuh. Kalau mau ngaji, ngajinya ulang-ulang. Kan nggak ngerti bahasa Arab nih. Ya dong. Belajar ngaji, besok diulangin lagi. Al-Fatihah lagi. Lama-lama lancar kaji karena diulang. Karena sering diulang jadi begitu bangun pagi tuh diingetin pas ayatnya langsung ingat. Pasar jalan karena ditempuh. Mobil jalan situ lama-lama Pak jadi itunya jalanannya tuh yang sering dijalanin sama roda itu jadi licin. Nah itu. Ada lagi dok. Jadi kalau kita mau apa memori itu gitu diulang, Frankie. Ada lagi dok peribahasanya dok. Jalan kaji, jalan aledrus dok. Itu di daerah Jakarta. Gajah Mada masuk dikit tembusnya Petojo. Bukan pantun. Enggak, ikutin dokter Jaya. Jalan kaji itu sama jalan aledrus itu sama gitu. Dia ada juga. Enggak, tapi maksudnya saya orang itu kalau supaya memori jangka pendek jadi jangka panjang, caranya diulang-ulang. Jadi misalnya kamu sekolah, habis sekolah dengerin aja guru, itu kan sekali kan masuk tuh. Udah sampai di rumah cuma tinggal baca aja sekali, pak, udah. Cuma dilihat aja sebentar, itu udah namanya ulang. Sebelum ulangan lihat lagi langsung ingat. Itu di memori jangka panjang. Kalau memori jangka panjang nggak bakal hilang. Itu caranya. Nah,
Itu caranya. Nah, jadi orang yang penting tiap hari harus tekun terus, itu yang namanya orang tekun. Tekun. Bukan Tekun. terkun dok ya. Bukan. Nah, jadi ada sedikit orang yang tidak usah diulang dia ingat terus. Termasuk anak saya ada beberapa tuh seperti itu. Cucu saya juga ada yang seperti itu. Di sekolah cuma dengerin aja. Begini, udah gitu di rumah nggak mau belajar. Males. Tapi ulangan hafal semua. Kenapa? Itu orang yang gitu tuh gifted namanya. Orang yang sudah punya bakat seperti itu. Nggak semua orang. Tapi orang normal harus ngulang. Tapi itu kebanyakan laki-laki yang kayak gitu kan dok ya. Iya. Tapi itu kan kalau dia gifted seperti itu. Tapi artinya kalau seandainya kamu orang yang nada tangkapnya nggak bagus pun nggak ada masalah. Kamu ulang. Jadi mengulang. Satu. Yang kedua apa? Bagaimana bikin jangka pendek jadi jangka panjang? Ya dokter, sebutin aja dok. Ntar saya tinggal copy paste. Caranya ngajarin orang lagi. Ngajarin orang dengan Belajar dengan cara mengajar. Karena itu termasuk pengulangan dok ya. Iya. Jadi kalau saya dari dulu kenapa sih jadi dosen? Karena dari dulu sejak SMA dan segala macam saya belajarin sesuatu gitu-gitu. Habis begitu saya teman-teman kan masih gak, gua nggak ngerti ini, saya ngajarin, saya terangin begini. Sudah nanya, ada hal yang saya nggak ngerti. Itu kan membuat otak saya berpikir. Jadi dengan cara saya ngajar sama dengan saya mengulang. Tapi dengan mengajar ada satu kelebihan lagi adalah orang itu akan nanya ke kita hal-hal yang mungkin kita nggak anggap itu penting, tapi begitu tanya gitu akhirnya jadi saya menguasai. Jadi itu caranya, itu yang saya lakukan waktu di kedokteran hafalan banyak Franky. Kalau saya nggak ngajar orang, saya nggak belajar. Oke, jadi saya ngelihatnya gini dok, cuman menganalisa dua kata yang ditambahin huruf M dalam yang saya bilang. Jadi kita pertama harus punya kemauan yang keras sehingga kita punya kemampuan yang tinggi. Ya. Gitu dok ya? Ya. Kan mau dan mampu cuma ditambahin nama M sama P doang. Ya. Gitu. Betul. Tapi ada satu hal nih dok, nggak tahu nih buat dokter Jaya ini applicable nggak? Ada guru saya, Bapak Situmorang, waktu saya SMP di Asisi, itu Pak Situmorang tuh sampai sekarang saya ingat dia punya cara ngajarin orang. Kalau kita belajar, artinya kita banyakin ngomong. Karena pada saat kita ngomong katanya banyak yang keluar, terus yang masuk jadi gampang. Ya betul. Iya kan? Nah itu yang ngomong keluar itu antara lain dengan cara ngajar. Ngajar. Jadi itu membuat otak tuh berpikir. Karena kita ngomong nggak mungkin kita nggak mikir, kita mikir. Jadi itu ada sirkulasi gitu loh. Sudah lama tuh Pak Situmorang, sekarang tinggal di mana ya? Nah jadi kayak gitu dok, itu benar dok ya? Ya. Nah terus yang berikutnya apa? Nah saya sih ngomongin dari prinsip-prinsip ya. Kenapa kalau mau saya kalau mau ngerjain sesuatu yang paling utama tuh kalau belajar ya supaya kita bisa belajar dengan baik adalah punya tujuan Franky. Itu yang pertama. Jadi artinya tujuan bisa jangka pendek, jangka panjang. Jangka pendek misalnya, ini pelajaran matematik nih, kemarin saya dapat 6. Besok saya mesti dapat 7. Karena tanpa tujuan kamu nggak bakal belajar. Oke. Dok, tujuan sama motivasi sama nggak dok? Enggak. Beda ya? Motivasi itu sebelum tujuan. Sebelum tujuan. Oh, jadi itu dari soal semangat dan segala. Kalau itu tujuan tuh sesuatu yang memang nyata dan bisa dikejar. Sekarang saya dapat 6, saya mau dapat 7 besok. Besok saya mau gini, saya mau jadi juara kelas misalnya. Udah. Karena kalau nggak ada motivasi gitu, kita nggak akan bisa belajar. Nggak ada keinginan di sini tuh untuk masukin sesuatu. Karena gini, kalau kita punya panca indera nih, mata, kuping, apa kita dengerin guru apa segala macam. Itu kemampuan orang nyerap itu maksimal itu 50% maksimal. 30-50% rata-rata ya. Jadi artinya memang nggak bakal masuk. Supaya bisa masuk lebih banyak apa ya kita ulang atau kita ngajari orang itu jadi bisa jadi 80%, 90%. Jadi artinya sesuatu yang startnya belum maksimal bisa dimaksimalin lagi dengan cara kita di dokter bilang diulang terus dok ya. Tapi pertama kita mesti punya tujuan. Tujuannya apa? Nah tujuan. Nah setelah tujuan yang kedua yang paling penting belajar dengan senang. Kita pakai hormon di sini. Karena gini, kalau kita nggak senang,
Pernah nggak ngalamin waktu sekolah? Kalau ditanya, selalu ditanya. Saya kalau menguji mahasiswa nih, masuk ke dokteran nih, mau lulus jadi dokter. Kamu udah lewati sekian banyak. Apa pelajaran yang paling kamu suka? Apa pelajaran yang kamu nggak suka? Kalau kamu nanti lulus, kamu jadi spesialis apa itu loh. Pasti ada yang dia suka, dia tidak suka. Apa yang terjadi kalau kamu dapetin pelajaran yang kamu nggak suka? Ketemu gurunya udah takut, Dok. Dan belajarnya juga males kan? Sensuara. Nah, kamu harus suka. Karena kenapa? Yang bisa mengubah memori jangka pendek jadi jangka panjang itu adalah rasa suka. Nah, suka itu perlu dua. Adrenalin. Adrenalin. Terus? Satunya lagi, dopamin. Oh. Seneng, happy. Adrenalin, semangat. Semangat tuh karena kita punya tujuan. Itu. Jadi artinya, nah sekarang masalahnya yang bikin orang seneng itu beda-beda, Frankie. Ada orang yang seneng belajarnya itu kalau dia belajarnya di lingkungan di luar. Makanya saya bilang ada beberapa orang yang misalnya kita mau belajar biologi nih. Bagaimana caranya belajar biologi? Bukan belajar di perpustakaan, dibawa ke kebun binatang. Kebun binatang dia ketemu nih misalnya ada kelinci. Yuk kelinci kasih makan kan, kelinci kan makannya apa? Oh dia gini nih, wortel, kasih wortel. Oh dia doyan wortel, gini-gini. Jadi dengan cara seperti itu dia happy. Habis begitu disuruh tulis, bikinlah laporan soal kelinci. Kelinci adalah binatang yang kakinya 4, punya kuping 2, makannya gini-gini. Itu caranya belajar, happy. Makanya belajar itu kalau yang paling benar adalah anak-anak jangan masuk SD langsung, masuknya TK. Di TK tuh tepok tangan, ini kepala, pundak, lutut, itu belajar, Frankie. Kepala, pundak, lutut, kaki, Dok. Gitu. Nah itu, jadi harus dibikin seperti itu. Nah akhirnya itu nanti kebawa ke rumah. Nih, supaya orang happy belajar. Sekarang kamu kebayang nggak? Kalau orang miskin, di rumah nggak punya meja belajar, nggak punya tempat belajar. Untuk belajar dia mesti mepet ke dinding, ngambil sinar lampu dari rumah tetangga. Kira-kira dia bisa happy nggak belajarnya? Lebih susah masuknya, Frankie. Nah makanya kalau orang kalau supaya bagaimana anak suka belajar, bikinlah meja belajar yang bagus, di tempat yang bagus, di tempat yang enak. Kalau dia misalnya senang sembari dengar musik, setelah musik pelan-pelan, misalnya dia senang musik klasik, disetelin musik klasik. Kalau dia senang belajar dengan diam-diam ya diam-diam lah gitu loh. Jadi dibikin belajar tuh happy. Bagaimana caranya bikin belajar happy? Bilang, pokoknya kamu kemarin kan dapat 7. Nanti kalau kamu dapat 9, mama beliin labubu misalnya. Seperti itu. Jadi happy. Itu akan membuat orang bisa belajar dengan baik, Frankie. Punya tujuan, Dok ya. Ada tujuan dan dia happy mengerjakannya. Nah, jadi happy itu juga bisa dikatakan gini. Kenapa saya mesti belajar, Ma? Ya kamu belajar supaya kamu lihatin tuh ada abang-abang tuh yang jualan gitu. Itu dia sekolahnya cuma paling SD, jadi jualan gitu. Terus nah itu yang naik mobil tuh gitu. Ini dia sekolah kan di sekolah tinggi. Sekolah tinggi bisa kayak begitu. Kamu mau jadi dia, mau jadi dia lah. Kalau gitu rajin belajar. Tapi kok teman saya sering mengulang, dia kok nggak naik kelas malah, Dok. Hah? Dia padahal nggak pernah dapat 6 sama 7, Dok. Dia sering ngulangnya dapatnya 4 terus, Dok. 4 diulang, terus 4 diulang, terus nggak naik kelas. Dokternya udah serius aja. Nggak buat dokter Jaya nggak pernah 67, dokter dia pikirnya 89. Enggak, Dok. Dia mengulang terus, nggak pernah 67, dapatnya 45, nggak naik kelas, Dok. Udah jelas yang gitu ya, dia pasti nggak happy, Frankie. Ada beberapa anak yang memang situasi dari kecil diajarin, dia nggak suka kalau belajar tuh nggak pakai ada suara. Dia mau di tempat yang sepi atau apa ya. Itu saya tuh, Dok. Tapi kalau saya nggak, Frankie. Saya dulu tuh senang sama musik. Saya sembari belajar gitu dengerin Kus Plus. Ya Frankie. Itu masuk, gak ada hubungannya ya di kuping sama otak itu gak ada hubungannya, Frankie. Nah itu kan maksudnya harus cari yang senang. Yang kamu senengin ya seperti apa. Saya cerita sedikit saya, Dok ya. Saya dikasih punya meja belajar bagus, tapi nggak pernah saya pakai karena saya nggak suka. Nah itu dia. Akhirnya saya sukanya di tempat tidur, Dok, sampai ketiduran. Itu kesukaan saya. Iya. Nah tapi happy gitu. Jadi nggak apa-apa kan, Dok, yang penting di situ. Nggak apa-apa. Nah salah satu lagi yang menimbulkan orang suka belajar apa?
belajar bersama. Serius, Frankie. Belajar bersama itu beda dengan belajar sendiri. Belajar sendiri kita boring. Kalau belajar bersama, dia belajar, terus kemudian saling tanya-tanya. Itu kan membuat otak berpikir. Itulah yang termasuk salah satu cara untuk mengubah memori jangka pendek menjadi jangka panjang. Oh, cara yang Ya, itu yang namanya mengajar itu dengan grup itu ya, 2 atau 3 orang belajar sama-sama, itu namanya grup. Kita saling mengajar satu sama lain. ini kayaknya kita pembicaraannya bagus dok, komplit dok. Dokter Jaya ngasih contoh yang benar, saya kasih contoh yang nggak benar. Karena dokter Jaya bilang belajar bersama. Gimana saya mau belajar bersama? Saya tidur, yang lain udah ketemunya di mimpi ntar dok, di cloud. Enggak ada masalah, Frankie. Saya punya teman belajar ya. Tiga-tiganya nih jadi semua nih. Ada satu jadi dokter kandungan, satu jadi dokter kandungan juga, saya jadi dokter forensik. Kita belajar sama-sama bertiga ke rumah si A. Kita sama-sama sedang tidur, Frankie. Satu belajar, yang 2 tidur. Belajar. Udah selesai kan kita bagi waktu. Oh. Begitu tank, udah selesai. Lo bangun lo belajar. Gua tidur sekarang. Gantian, Frankie. Terus jontek-jontekan? Enggak, Oh, udah bukan. selesai kita gitu. Dan kita pintar. Di kedokteran kan materi banyak. Kita bagi 3. Dia belajar apa, habis begitu saling cerita. Saya menceritakan apa yang saya baca tadi. Yang ini menceritakan gitu. Dengan cara seperti itu kita jadi dokter semua, Frankie. Saya cuma masih ngomong, itu ada cara kita saling mengajar. Cuman ada satu yang saya kasih perhatian khusus. Dokter Jaya belajar sambil dengar Kusplus. Lagu apa dok? Oh, semua. Bis sekolah. Hafal. Bis sekolah. Nggak, yang saya mau ngomong gini, banyak orang nih dok ya, merasa belajar tuh harus tegang. Enggak salah. Nah, ternyata kata Masih happy, dan kedua, ini guru lagi nih dok. Orang belajar itu harus ada memori pengingat. Jadi nggak tahu nih, applicable nggak ya? Kalau kita belajar, ada sesuatu hal yang pada saat itu menjadi hal yang pengingat. Oh ternyata itu pada waktu ada, misalnya contoh, ada ban meletus, duar. Kita baru bahas masalah femur, ya kan? Femur, oh ternyata itu loh, femur itu yang waktu ban meletus. Kira-kira kayak gitu masih akal nggak sih dok? Bisa. Itu namanya tangga apa? Tangga apa dok? Nah, misalnya contoh nih, kita mau ngafalin tuh bagaimana pemilu yang bagus. Pemilu yang bagus kan luber jurdil kan? Ya itu. Oh, ingat-ingat kata mama. Contohnya kayak gitulah. Kan jadi kita mau ngingetin semua kan susah. Ya kita bikin singkatan. Jadi luber apa? Langsung umum bebas rahasia. Nah. Jujur dan adil. Nah itu caranya begitu. Jadi biasanya nih kalau orang mau supaya jangka pendek jadi jangka panjang, itu kita harus pintar untuk bikin tangga-tangga seperti itu. Oh. Nah artinya apa? Kalau baca buku atau apa belajar, kita di sini nih mesti punya catatan, Frankie. Bukan diingat tapi ditulis. Kata kunci namanya. Nah, baca ini, kuncinya ini, satu kata. Sehingga kalau kita dengan kata ini langsung kita ingat keseluruhan. Jadi pada saat dokter bilang ada orang yang kutunggu langsung di sekolah, belajarnya di situ. Ya, ya kayak gitu. Itu jadi itu namanya relasi koneksi. Terus bagaimana dok kalau ada orang yang istilahnya dipantengin, dokter Jaya lagi cerita gini dipantengin, nggak boleh ada gangguan seperti itu. Kira-kira itu efektif nggak dok menurut dokter? Kalau dia kebiasaan, kesenangannya di situ seperti itu, ya itulah yang dia lakukan. Makanya nggak bisa disamain antara satu orang dengan yang lain. Nggak bisa disamain dok ya. Nggak Jadi bisa. tergantung mana-mana. Tapi artinya tingkat penerimaannya juga nggak sama dok ya. Dan satu, ya sebenarnya itu dia seperti itu. Nah satu lagi supaya kita bisa mengingat, harus belajar itu jangan ngafal, Frankie. Nah ini ada satu kata begini. Sekali waktu sih orang ketemu sama si Albert Einstein, ditanya, gua mau nguji kepintaran lo katanya. Berapa kecepatan cahaya? Sama akhirnya ketawa aja. Gua kagak ingat katanya. Kok bisa lu pintar tapi lu kagak ingat? Lagi itu lu cari aja di kamus katanya. Ada 2, satu menghafal,
satu berpikir. Hmm. Si Einstein itu jago berpikir, bukan jago ngafal. Nah, ada satu orang kedatangan orang yang ngelamar kerja sama dia. Gini kan ditanya sama pewawancara begini. Tanya si bosnya liatin aja gitu. Terus gitu. Dia mau jadi pegawai, anak pintar nih, semua informasi dia tahu segala macam. Terus dia bilang, kalau dia kita terima, kira-kira digaji berapa? Cuman gaji sekian katanya. Loh kok murah amat orang sepintar itu? Lah dia bilang, kok harganya cuma segitu? Lah orang ini cuma hafal begitu, gua beli ensiklopedia juga katanya. Semua datanya gua tahu. Ngerti nggak, Frank? Orang pintar itu bukan orang yang hafal. Makanya banyak teman-teman saya yang dulu waktu SD-nya itu pada pintar-pintar banget. Segala macam dihafal, semua ibu kota negara dihafal, semua nama-nama kepala negara dihafal. Begitu dia udah dewasa, udah nggak jadi apa-apa tuh. Karena dia cuma ngafal. Nah, salah satu yang bisa bikin kita dari memori jangka pendek menjadi jangka panjang adalah dengan cara kita mengerti. Mengerti. Bagaimana orang mengerti? Kalau dia berpikir. Berpikir apa? Cuma satu, saban kali belajar, carilah 5W1H. 5 apa, Dok? 5W1H. Oh. Kalau ada di kiri kita baca-baca, apa sih sebenarnya yang diomongin sebenarnya? What? Siapa sih yang melakukan misalnya? When, kapan dilakukan? Where, di mana? W-nya, why, kenapa dilakukan? H. How. Jadi kalau kita bisa menjawab itu, kita udah tahu tuh isinya semua. Saya pikir Dokter Jaya mau ngomong satu hal yang lain, Dok. Apa? Wek. Jadi artinya gini, Franky. Misalnya contoh ya, hal gampang lah. Misalnya saya lagi belajar ini tentang misalnya orang sakit. Ini kalau yang namanya tenis elbow, jadi habis main tenis jadi sakit nih, kaku nih. Apa yang terjadi sih? Apaan sih sebenarnya itu? Saya mesti tahu definisinya dulu dong. Kalau definisinya tahu, oh nggak gitu ngerti. Terus siapa yang kena beginian? Oh kalau orang main tenis yang ini banyak digerakin gitu loh. Nah kalau saya udah tahu semua gitu, dengan satu kata tenis elbow, saya langsung bisa cerita semua lagi. Jadi artinya berpikir, itu sebabnya nggak banyak orang diajarin berpikir lagi. Bahkan begini, nih ya, si Albert Einstein lagi ngomong, kalau ada monyet dikasih pisang sama dikasih duit 100.000, si monyetnya akan milih pisang. Kenapa? Berarti saya bukan monyet, Dok. Karena saya pilih 100.000, Dok. Kenapa? Sekarang monyet itu ternyata diganti ke orang sama kayak begitu loh. Kenapa? Karena dia itu mengingat kepentingan yang nggak banyak mikir. Pisang itu udah jelas bisa gua makan dong, gak usah mikir. Semua orang juga tahu. Tapi kalau dia ambil 100.000, dia mesti mikir, Franky. 100.000 mau beliin apa? Mau beliin pisang berapa biji, berapa duit dan segala macam gitu loh. Jadi orang itu kebanyakan nggak suka mikir, tapi mau yang jangka pendek instan. Berarti saya ada kasih satu tantangan buat peneliti, Dok. Bagaimana membuat seekor monyet memilih 100.000 daripada pisang? Di sekolahin. Sekolahin lagi. Idenya gini, Dok. Si monyet itu kalau setiap kali makan pisang, pisangnya dibikin gak enak banget. Jadi dilepen. Jadi nanti kepaksa dia ambil 100.000. Begitu dia ambil 100.000, kita bilang, beli pisang yang sana, enak. Nah itu pernah dilakukan, itu namanya Pavlov lagi. Ini cuman gara-gara saya nih, Dok. Komen begini Dokter Jaya, banyak yang buyar nih, Dok. Enggak, tapi itu yang kamu ngomong itu benar. Itu namanya penelitian seorang ahli yang namanya Pavlov. Pavlov begini loh, Franky. Nih ya, anjing dikasih bel, deng, kasih makanan. Bel, kering, kasih makan. Setelah beberapa kali, dia kering, nggak dikasih makan, liurnya keluar. Pavlov. Jadi artinya itu dipelajari. Artinya tapi itu harus diulang-ulang. Ulang-ulang kemudian dia akan jadi sesuatu yang dia akan ingat gitu. Nah, itu sebabnya misalnya contoh supaya itu bisa dilakukan harus dibiasakan sama anak kecil. Kalau yang punya anak ya, anak atau cucu, dibiasakan ajari dia mikir. Misalnya saya kalau ketemu sama cucu saya selalu tebak-tebakan sama dia.
Saya mau mengajarkan dia berpikir. Ini apaan? Ayam, Grandpa. Ayam bertelur apa beranak? Hmm. Nggak tahu. Saya googlein. Bertelur. Oke, ayam bertelur. Kucing bertelur apa beranak? Beranak. Kau pikir apa bedanya kucing sama ayam? Kucing bisa makan ayam, ayam nggak bisa makan kucing, Dok. Oke, sekarang orang bertelur apa beranak? Lama-lama segitu. Terus ujungnya apa? Saya bilang. Sekarang ini, kalau misalnya kamu lihat kerbau bertelur apa beranak? Akhirnya kan dari situ kan dipikir. Mikir dari gitu, dia bilang, iya Grandpa. Kamu lihat mereka bedanya apa? Dia bilang bedanya di kuping. Kalau dia punya kuping beranak. Kalau dia punya kuping bertelur. Nah sekarang kodok beranak apa telur? Bertelur dia bilang. Kamu beranak apa telur? Beranak. Itu ngajarin berpikir, Franky. Nah setiap kali kita begitu kita ngajarin dia tuh untuk berpikir gitu loh. Lihat lingkungan. Otak saya kejauhan mikirnya, Dok. Lumba-lumba ikan paus, Dok, nggak punya kuping. Nggak sampai ya gara-gara begitu ya, gara-gara saya nembaknya. Akhirnya saya sekali waktu ditipu sama cucu saya, Franky. Ya ampun, Dok, tega banget tuh cucu. Kelas 1 SD. Cewek. Anaknya cerdas. Grandpa, tebak-tebakan katanya. Oke. Binatang apa yang paling lambat? Dia bilang, kura-kura lah. Salah. Kura-kura menang adu lari sama kelinci katanya. Iya juga ya. Apa? Kaki 1000. Oh kaki 1000? Ya kakinya 1000, pakai sepatunya lama lah. Benar tuh, Dok. Nah, anak diajarin begitu. Dan cucu saya selalu seneng. Semua cucu saya tuh seneng kalau sama saya tebak-tebakan. Soalnya tebak-tebakan dia belum tentu menang mereka. Kayaknya cocok saya sama cucu dokter tuh. Otak saya sering nggak nyambung, Dokter. Bukan saya nggak nyambung, sering memikirkan sesuatu yang di luar daripada orang pikir biasa. Nggak, kadang-kadang kayak begitu-begitu, itu ngajakin dia berpikir. Kayak kadang saya tebak-tebakan nih. Binatang purba apa yang masih hidup sampai sekarang kayak gitu. Nah, cucu saya tahu kadang gitu. Nah sekarang saya tanya nih, pintaran kamu mana kamu sama cucu saya? Nanyanya apa dulu, Dok? Hah? Nanyanya apa dulu, Dok? Menanyanya apa dulu? Terus wani piro, Dok? Nggak, ya kayak begitu-begitu. Itu loh, Franky. Jadi itu ngajakin berpikir, karena berpikir beda dengan menghafal, Franky. Menghafal begini-begini itu semua orang bisa. Tapi menghafal itu cuma memori jangka pendek. Besok-besok dia lupa. Tapi kalau kita ngajarin berpikir, dia tidak akan lupa, Franky. Nah, itu yang harus kita latih. Dan kalau belajar cara begitu, saya yakin deh itu dia nggak bakal lupa sampai kapanpun, Franky. Jadi otak itu harus dilatih, Dok, ya? Otak itu sama otot sama. Kalau dilatih, dia makin berkembang, makin besar, dan makin besar. Dia berkembang. Tapi kalau nggak dilatih, makin nggak kepake, diffuse atrophy, makin mengecil, lama-lama kita jadi nggak bisa ngapain. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya contoh, banyak orang yang masih udah tua, masih cerdas begitu ya. Yang saya ingat ya, yang orang yang paling cerdas ya, yang cerdas-cerdas itu, yang tua-tua. Saya punya banyak teman yang sudah tua-tua, Franky. Salah satunya itu Profesor Thomas Noguchi. Itu profesor yang dia dokter forensik, ahli forensik dari Amerika. Dia turunan Jepang. Dia itu umur 93 masih jadi presiden dari World Association of Medical Law. Jadi hukum kesehatan tuh seluruh dunia itu dia tuh yang otopsi JFK sama Marilyn Monroe. Dia yang otopsi. Nah jadi dia itu otaknya cerdasnya. Kenapa? Bukan kenapa, dia selalu mikir terus. Aktif terus. Jadi ya antara lain kalau kita mau yang contoh-contoh seperti itu, Mahathir Muhammad lah. Jadi dia udah tua segitu masih Mahathir Muhammad. Iya, Mahathir bekas Muhammad. Iya. Bekas apa masih ya PM Malaysia ya? Mungkin masih kayaknya. Nah, dia itu cerdas banget. Kenapa? Karena otaknya nggak pernah berhenti berpikir. Nah, jadi salah satu yang membuat orang cerdas itu berpikir. Saya dulu ngomong sama sama guru saya, Prof. Arif Budianto. Saya nanya, bagaimana sih caranya orang supaya pinter? Dia bilang begini, kalau orang mau pinter sih sebenarnya cuma satu. Dia tuh harus selalu membuat otaknya aktif. Bagaimana caranya membuat otak aktif? Cuma satu, dia bilang. Kamu harus menyediakan waktu setiap hari, kamu harus belajar. Belajar itu adalah salah satu cara untuk membuat otak kita bisa
bisa jalan. Belajar itu bisa macam-macam. Kita nonton YouTube bisa belajar namanya. Kita nonton TikTok bisa belajar. Kita Google apapun yang di situ. Kita dengar berita. Kita nonton Discovery Channel. Kita nonton film sejarah dari Netflix dan apapun. Itu namanya belajar. Setiap hari kita harus menyediakan waktu untuk belajar minimal 1 jam sehari. Kamu nggak cukup pintar, 30% masuk. 30% masuk. Kalau setahun kemudian kamu tetap lebih pintar daripada sebelumnya. Daripada kamu nggak ada kerjaan nih, kamu bengong aja gitu. Yang ada juga kesambet setan, mereka. Saya punya teori, Dok. Teori utility otot sama otak berbanding terbalik. Tergantung umur. Maksudnya? Nah, saya jelasin. Waktu masih muda, penggunaan otot lebih banyak daripada otak. Makin bertambah umur, penggunaan otak lebih banyak daripada otot. Itu yang umum. Nah, emang saya cari yang umum aja, Dok. Ya kalau masih tua masih pakai tenaga otot itu namanya dia nggak berkembang, Frank. Lah udah tua dia makin pinter atuh. Kalau masih muda kerjain sendiri. Kalau Sama udah tua, kayak orang kan dari kecil senengnya dengan bola yang besar. Makin berumur bolanya makin kecil, Dok, katanya. Gitu. Oke, lanjut, Dok. Dokter ngajarin lagi, Dok. Untuk yang mana itu? Ini sengaja saya ganggu gini, dokter, supaya dokter bisa fokus apa enggak, Dok? Nah, terus, Dok, tadi jadi itu satu. Dia bilang satu yang mesti kamu lakukan itu adalah kamu harus belajar. Belajar itu artinya kamu mengisi otak kamu dengan informasi-informasi baru. Nah, ingat ya. Belajar tuh tanda kutip bukan belajar ilmu pengetahuan melulu, Dok, ya. Iya. Misalnya contoh kalau kita lagi ketemu, kalau kita lagi jalan nih, misalnya ada tukang kebun lagi ngeberes-beresin pohon. Dia lagi gali-gali, lagi ngapain bang, lagi begini, itu kita belajar. Whatever lah, tapi belajar. Tapi kalau dia sebagai seorang akademisi, dia bilang yang kamu harus lakukan selain itu kamu harus baca, karena dari baca itu kamu akan masukin pengetahuan orang. Tapi hati-hati, dia bilang kalau kamu baca itu kamu harus milih bacaan yang positif. Harus dengerin masuk yang positif. Kenapa? Otak kita tuh yang negatif sama yang positif itu penerimaannya beda, Frankie. Kalau yang negatif itu orang lebih senang sama yang negatif biasanya. Gitu ya. Semua orang senang yang negatif. Maka kalau ada berita gosip apa segala macam itu lebih gampang masuk daripada berita yang positif lagi. Itu yang dipakai oleh media massa. Media massa itu the bad news is the good news. Iya, berarti saya nggak normal, Dok. Nah, jadi jangan misalnya contoh, kalau baca koran ada koran baca, misalnya koran nih kita ngomongin zaman dulu lah koran ya. Ya mendingan baca Kompas, jangan bacanya Pos Kota. Kenapa? Kalau di Pos Kota isinya kriminal semua. Lama-lama kita jadi takut jadi di orang Jakarta karena semua informasi itu masuk. Jadi informasi apa yang masuk itu kita harus saring juga. Jadi harus ngisi dengan yang positif-positif gitu loh. Jangan misalnya kamu nonton, bilang, oh nonton nggak kata Dokter Jaya belajar. Ya nonton, tapi yang ditontonin film horor semua. Lama-lama hidup kamu jadi horor lah. Filmnya film-film yang kriminal semua. Ya janganlah sekali-sekali ngomong yang positif, misalnya dengerinlah video-video atau apa-apa yang positif gitu, orang-orang positif. Itu apa yang kita masukin itu sangat mempengaruhi apa yang ini. Gara-gara Pos Kota, Dok, jadi ingat satu cerita, Dok. Ada nenek-nenek anyut kali tenggelam, dicari sepanjang jalan. Itu kan muaranya di Ancol. Nimbulnya di mana, Dok? Di kebun. Salah. Di Pos Kota. Enggak, tapi maksudnya gini, itu apa yang kita masukin karena sekarang nih saya ngomong begitu kenapa? Media sosial kita itu nggak beda dengan media massa. Media massa tuh ada kontrol. Jadi beritanya itu paling kurang bisa kita anggap relatif akurat lah. Tapi kalau sekarang medsos, semua orang tuh bisa bikin tulisan, bisa bikin tayangan, bisa bikin masalah upload. benar nggak benar, masa bodoh lah ya. Nah itu kebanyakannya kagak benar juga kita nggak tahu. Nah kalau kita salah dengerin ya masuknya negatif. Tapi kalau namanya buku itu biasanya benar, Frankie. Tapi saya kok ini, Dok, nggak normal nih. Saya tuh lebih seneng yang positif karena itu bikin happy. Ya. Kalau yang negatif
dengerin cerita sedih orang, dengerin Nggak, ada tapi itu soal bencana. kebiasaan. Ada orang yang seneng yang negatif-negatif. Oh, Pikirannya gitu. emang negatif, jadi dia carinya barang negatif. Pokoknya yang negatif yang isinya maki-maki orang apa itu dia suka. Jadi Iya, saya tuh senangnya pokoknya ngeliatin yang happy aja, Dok. Jadi makanya ya istilahnya happy Dok. Nggak banyak pusing, Dok. Jadi itu. Nah itu satu. Jadi kata guru saya tuh itu. Jadi kamu harus masukin kepala kamu dengan informasi itu akan membuat otak kamu jadi jalan. Dan yang kedua, cari pengalaman. Nah soal pengalaman ini saya mengalami beberapa kali guru-guru yang bagus. Kenapa? Ada satu hal yang ya barangkali nggak banyak orang ini ya. Kalau sebagai murid kan kita lagi belajar nih, kita ngomong belajar apapun. Prinsipnya adalah satu hal yang diajarkan guru saya. Kamu boleh gagal. Boleh Gagal. gagal. Harus gagal. Bukan boleh malah. Kalau di Jepang harus gagal. Karena kalau kamu gagal, kamu kemudian evaluasi. Gua gagal kenapa? Karena begini-begini. Karena gue belajarnya kurang lama misalnya. Gua gagal karena gua nggak perhatiin waktu guru nerangin. Gua gagal gini. Gagal itu justru itulah yang membuat seorang jadi pintar. Gagal dan salah. Nah, itu menjadi sesuatu yang buat saya menarik. Karena kenapa? Saya dosen. Kadang-kadang kalau kita kan misalnya murid begini dapat nilainya jelek, kita marahin, lo gak kasih solusi. Bilang, kamu salah, oke, kamu tahu apa kenapa kamu salah begitu? Ya karena gini, saya pikir begini, kenapa kamu membaca satu buku, kamu mesti baca buku dua buku lah paling sedikit gitu. Nah jadi, itulah yang terjadi. Saya berapa kali ya melakukan hal itu. Yang satu yang kalau menurut saya yang sampai sekarang saya masih ingat tuh profesor saya. Saya mencampurkan larutan. Di Jepang pertama kali, saya bukan orang lab loh. Waktu belajar ke Jepang Mencampur lab. larutan nih, Dok ya. Larutan di dalam tabung. Tabungnya ada 2. Reaksi kimia nih, Dok. Reaksi kimia. Bikin periksa DNA. Satu tabungnya bening, satu tabungnya butek. Ada skalanya. 1 cc, 2 cc, 3 cc. Kalau yang bening gampang kelihatan. Kalau yang butek kan susah melihatnya. Saya pakai yang bening supaya gampang kan, sekian cc tambah sekian cc, kocok-kocok terus saya sentrifuge tuh, putar kan. Sekali sentrifuge 48 tabung Franky. Isinya DNA 48 sampel. Ya ampun. Langsung begitu pletok, saya matiin. Tabungnya protol. Pecah Sebelah semua. bawah lumer. Lumer isinya berantakan semua. Lengket lagi, itu plastik lagi. Lengket semua. Rusak itu alat. Harganya ratusan juta pada waktu itu. Nah, lo eng. Saya baru datang berapa hari di situ di Jepang. Ya udah, saya berkemas langsung lagi. Karena disuruh ganti, saya dapat ke situ sekolah beasiswa. Beasiswa. Kalau disuruh bayar begituan, ya bangkrut lah saya. Saya udah jelas, udah pasti dideportasi, udah saya siap-siap pulang. Lapor ke profesornya, Prof. Yoshitsugu Tatsuno namanya, di Kobe. Prof, saya salah Prof. Siap salah, Prof. Wah. Saya salah Prof. Kenapa? Ada kejadian gini nih. Tuh dia liatin. Iya, merotol. Saya pikir saya dimarahin. Ya Prof, saya salah, saya bilang. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya kaget, dia ketawa Franky. Dia ketawa. Kamu tahu kenapa dia merotol? Enggak. Kamu ngisi apa tadi? Saya ngisi DNA, saya kasih fenol. Terus tiba-tiba merotol. Kamu nggak tahu kenapa? Enggak. Ada tabung lain nggak? Ada. Ini tabungnya yang bening, yang pakai yang bening kan? Ini ada yang butek. Yang butek itu namanya polipropilen. Dia tahan terhadap fenol. Kalau ini polistiren, memang bening, tapi kalau kena fenol dia larut. Jadi kamu bikin dia menjadi hancur seperti itu. Kamu nggak tahu, Bro. Kalau nggak tahu, apa yang mesti kamu lakukan? Mestinya saya tanya orang yang mana yang mesti saya pakai. Bagus. Besok kamu bakal salah nggak? Kalau mau campur fenol sama DNA,
kamu pakai yang tabung mana? Tabung yang keruh. Walaupun susah dilihat, ya walaupun susah dilihat. Udah kamu belajar, nggak bakal ngalangin kesalahan lagi. Oke, sebentar, kamu masih mau kerja? Mau? Dia telepon. Pesan barang baru. Terus saya, Prof, saya senang kamu buat salah. Saya kaget, Franky. Besok bikin salah lagi. Saya senang kamu bikin salah, tetapi yang paling penting dari kesalahan bukan apa? Mahasiswa boleh punya hak untuk salah. Tetapi kalau dia salah, dia harus tahu apa sebabnya. Dan jangan mengulangi lagi. Kedua kali baru kamu saya hukum. Saya senang kamu buat salah, berarti kamu kerja. Kalau kamu selama kerja di sini nggak pernah buat salah, saya ragu kamu bohong apa enggak. Itu loh, Franky. Nah, sejak saat itu saya jadi dosen, saya tidak pernah nyalain mahasiswa. Apapun mereka bikin salah, Nah dok, saya tanya, kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kamu salah begini? Udah oke. Kamu akan ulangi nggak? Nggak. Oke. Kamu belajar sesuatu. Ya udah, selesai. dok, pengaruh dosen atau guru penting nggak menurut dokter? Sangat penting. Karena kenapa? Guru itu yang akan membuat kalau guru itu sebenarnya gini ya, kalau kita ketemu guru tuh ada dua jenis guru. Guru yang cuma transfer knowledge doang. Dia cuma ngajari pengetahuan. Satu lagi adalah guru yang bukan cuma pengetahuan tapi dia juga mendidik, bukan mengajar saja, tetapi mendidik akhirnya dia rubah akhlaknya. Nah, dengan contoh seperti yang tadi saya cerita, dia mengajarkan pada saya bahwa kamu belajar itu kamu punya hak untuk salah. Nah, punya hak untuk salah asal kamu tahu begini-begini. Jadi dia mengajarkan akhlak juga ke saya, dan akhirnya itu saya anggap sebagai nilai positif, dan itu kemudian saya lanjutkan. Itu pengaruh. Jadi guru harus punya daya tarik terhadap yang diajarnya, dok? Iya, satu. Nah, sekarang satu hal itu gitu. Nah, dengan kita sering buat salah, maka kita jadi punya pengetahuan, punya pengalaman. Kalau baca, ngafal itu pengetahuan namanya. Tapi kalau kita ngalami dan kemudian kita evaluasi, kita punya pengalaman. Nah, kata Prof saya itu, Prof Arif, kalau kamu sudah punya pengetahuan dan punya pengalaman, di pengalaman itu biasanya kalau untuk bisa dapat seorang disebut sebagai ahli ya, ahli master di satu bidang, dia harus mengerjakan kerjaan itu, mengalami pekerjaan itu selama 10 tahun. 10.000 jam kerja atau 5 tahun. Jadi kamu misalnya kamu kerja kerjaan komputer terus 5 tahun atau kerja 10.000 jam kerja, di situ kamu jadi master. Jadi kalau saya 10.000 jam nyupir lah, dok, ya. Iya. Nah, kalau udah jadi master, kamu tanya apapun soal itu kamu tahu, karena bukan cuma kamu punya pengetahuan tapi kamu punya pengalaman. Nah, kalau orang yang seperti itu jadi guru, dia menjadi guru yang bisa bukan cuma memberikan pengajaran tetapi memberikan akhlak yang baik ke muridnya, dan kemudian itu bisa sama muridnya diduplikasi. Oh, pantes, dok. Banyak murid-murid nggak suka matematik. Kenapa? Karena dibuatnya tidak menarik. Nggak menarik. Serius. Saya suka matematik. Karena ya menurut saya matematik tuh nggak ada susah-susahnya, dok. Malah enak. Enggak, makanya Kerja kita cuma ngehayal doang. sebenarnya kalau kita lihat ya sejarah-sejarah orang-orang besar ya, seperti Archimedes segala macam itu, kalau kita lihat sejarah hidupnya, dia itu sedemikian rupa itu membuat matematik menjadi sesuatu yang menarik loh. Menarik, dia tuh ngajarin matematik dengan cara lihat nih, ini roda kayak begini, ini kalau ini dimasuk ke dalam lingkaran kayak begini. Itu sesuatu kalau menurut saya kalau diajari seperti itu sangat menarik. Jadi makanya kalau guru menarik tuh bahkan, dok, sampai sekarang itu waktu saya SMA ada namanya Bu Guru Astri Yelnita. Sampai sekarang masih ingat tuh apa bedanya reaksi kimia sama reaksi fisika, dok. Nah, mau ngetes ya, dok? Ya. Reaksi kimia adalah perubahan yang terjadi dengan mengakibatkan terbentuknya senyawa baru. Reaksi fisika nggak ada perubahan, senyawanya itu aja gitu, dok. Kira-kira gitu, dok. Kalimat persisnya saya nggak tahu, tapi pemahamannya seperti itu. Ya, tapi kalau yang misalnya contoh fisika aja ya, kalau diajari dengan praktek dan segala macam itu menjadi fun dan sesuatu yang bukan hafalan. Nah, itu yang guru itu harus seperti itu. Makanya kalau menurut saya faktor guru itu penting. Makanya sih kalau menurut saya ya, gimana caranya, misalnya contoh nih, yang kita kan tujuan kita apa sih di negara kita tahun 2045 katanya mau menjadi Indonesia emas. Aduh, nyampe nggak umur segitu, dok?
2045. Masih Ya, berapa puluh tahun lagi, Dok? 20. Oh, 20 tahun Masih lagi. sanggup lah. Kan kamu baru 22. Insya Allah. Nah, sekarang nggak maksudnya masalah itu bisa tercapai nggak, Frankie? Ya kalau kita punya bangsanya diurus dengan benar ya nyampe, Dok. Tapi Optimis caranya aja. gimana? Caranya gimana? Karena gini, kalau saya menurut saya pribadi, saya tuh akan pakai caranya orang Jepang, Frankie. Saya dulu inget ya, waktu saya sekolah Jepang pertama kali saya membaca artikel tentang DNA tahun 85. Hmm. Tahun 85 saya baca. Hmm. Terus kemudian tahun 89 saya pergi ke Jepang untuk belajar DNA. DNA itu ketemunya di Inggris. Dipatenkan di Amerika. Dipatenkan di Amerika. Jadi di Inggris itu 85 ya. Paten di Amerika. Saya ke sana 89, jadi 4 tahun setelah itu. Saya ke Jepang, saya belajar DNA dari dokter ahli DNA yang baru lulus dari Amerika. Kebayang nggak? Saya itu ketemu ya, orang itu cuma 4 tahun. 4 tahun sejak DNA ketemu, DNA forensik ketemu, saya belajar dari orang yang sudah doktor. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Jepang bisa secepat itu menangkap pengetahuan itu? Dia merasa itu berguna, Dok, buat bangsanya. Bukan. Apa, Dok? Yang pertama adalah, sekarang pertanyaan saya, Jepang sama kita merdekanya duluan siapa? Nah, lo Jepang pernah dijajah ya? Enggak, dia menjajah orang. Oh. Tapi kan dia hancur-hancuran. Sekarang pertanyaan, tahun 45 kita hancur nggak? Tidak, Frankie. Kita udah dijajah ratusan tahun tapi kita tidak hancur lebur. Jepang hancur lebur nggak 45? Cuma 2 kota. Nagasaki, Hiroshima. Tetapi negaranya hancur, Frankie. Ekonominya hancur, semua hancur. Dia tuh dalam kondisi tuh bukan plus, minus. Kita merdeka tuh masih plus, Frankie. Rakyat masih hidup. Kalau Jepang tuh banyak yang mati, Frankie, pada waktu itu. Kenapa dia bisa maju? Dia 45 sampai sekarang 2025. Kita dari 45 sampai 2025. Kita sama Jepang lebih maju mana? Jepang lah. Sekarang pertanyaan kenapa? Kenapa, Frankie? Semangat Bushido. Pada waktu Jepang kalah perang, si Kaisar Hirohito panggil semua menteri-menterinya. Berapa guru yang tersisa, beri mereka fasilitas, ajarkan orang Jepang supaya bangkit lewat pendidikan, Frankie. Itu dia yang tadi kamu ngomong. Bagaimana caranya supaya si monyet itu lebih milih 100.000 daripada itu. Dididik. Caranya apa? Orang Jepang dikirim ke luar negeri semua, Frankie. Dikirim ke luar negeri, ngambil dulu, balik ke negaranya, dia bangun negaranya lewat pendidikan. Dan Frankie tahu waktu saya ke Jepang sana, hampir 100% penduduknya itu adalah orang yang S1 minimal. Kalau kita, kamu nih banyak kan rekrut orangnya misalnya di sini, dari sekian orang yang kelamar kerja, sebagian besar pendidikan apa? Ya, buat saya sekarang kalau ijazah nggak penting. Yang penting dia bisa apa, Dok? Iya, tapi kenyataannya bisa beda nggak? Tetap aja beda. Levelnya paling SMP, SD yang paling terbanyak ke SD tetap SMP. Indonesia enggak lah. Indonesia sama udah minimum di angka SMA yang paling banyak itu. Tapi kalau Jepang udah dari sejak kapan-kapan itu udah universitas, Frankie. Nah, jadi saya cuma bilang begini, Indonesia bisa gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah kita dibilang nanti tahun 2025 tuh Indonesia emas. Karena kenapa? Karena kita punya generasi muda yang 60%. Sekarang ini 60% generasi muda, Frankie, 20 tahunan. Mereka itulah yang akan jadi pemimpin nanti tahun 2045. Tapi kalau saya kombinasiin dengan cara Sintayong. Serius, Dok. Sintayong untuk bikin tim PSSI yang bagus, ternyata yang awal dia kerjain itu adalah untuk fundamen dasarnya dulu, stamina. Termasuk sekarang kan Indonesia kan bebenah di kesehatan kita dulu, fisik kita nih, Dok, pemerintah kita. Jadi staminanya si Sintayong itu dulu kita main 2x45 kedodoran. Sekarang tim bola basket, sepak bola kita, soccer, football, itu 2x45 sanggup. Nah, kombinasi sama dia belajar, gurunya, Dok, pemain import. Ya.
Itu yang dilakukan Jepang. Nah, berarti Jadi artinya pendidikan Sintayong diperbaiki. hebat juga, Dok, ya? Nah, makanan diperbaiki. Nah, soalnya begini, sebenarnya ada dua hal ya, Frankie ya. Yang pertama, kalau penduduk besar itu namanya bonus demografi. Kalau pada saatnya nanti mereka sudah jadi ambil alih kepemimpinan, 2045 mereka kan akan jadi menteri, jadi presiden dan segala macam kan. Menteri nih Dok, bukan mantri ya? Ya, menteri. Nah, pada waktu itu kalau mereka bermutu bagus, Indonesia akan emas di situ karena 60% orang yang bagus-bagus itu akan jadi pimpinan. Golden. Habis itu platinum. Tapi kalau yang 60% ini tidak dididik dengan baik, pada saat ke sana itu misalnya jadi contoh mereka jadi pengangguran semua, mutunya tidak baik dan segala macam, itu bukan bonus demografi, Frankie. Bencana. Karena sebagian besar orangnya jadi tidak kompeten. Nah, itu makanya kalau menurut saya sih jarak dari sekarang sampai 2045 itu ya kita memang mesti berbenah benar gitu loh. Dan kalau menurut saya mestinya ya memang lewat pendidikan. Oke. Nih Dok, balik ke Dokter Jaya. Nih Dok, saya mau nanya sama Dokter Jaya. Benar nggak sih Dok, orang yang belajar itu serius itu jadi cepet tua? Enggak Tua? Enggak. Kalau belajarnya makanya saya bilang kalau namanya belajar tuh harus senang belajar. Belajar senang gimana? Kalau kita mesti memikirkan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik artinya kita mesti menyenangi dulu bidangnya. Kita mesti senang dulu baru kita belajar. Jadi kalau Orang orang nggak senang nggak bisa, Frankie, nggak bisa masuk. Tapi katanya ada, ini saya nggak tahu benar apa nggak ya. Katanya kalau kita serius terus, muka kita itu yang kepake syaratnya 2 kali lebih besar ya daripada kita lagi santai. Iya, orang yang terlalu serius itu biasanya tuh lebih cepat keriput, Frankie. Keriput dan lebih cepat tua. Nah, jadi maksud saya kayak gitu. Jadi artinya kita bawa supaya jangan sampai kita tahu-tahu umur baru 22, penampilan 44 gitu, Dok. Ya kita bawa santai kali lebih enak, Dok, ya, supaya istilahnya ada keseimbangan. Supaya itu kita, makanya kan tadi saya bilang, satu harus punya tujuan, yang kedua harus merasa nyaman dan senang. Itu yang senang, Dok. Senang, jadi happy. Jadi makanya kan sisi pendidikan kalau misalnya kayak di yang terbaik kan katanya di Finland ya. Di sana tuh namanya pendidikan happy. Anak tuh boleh kerjain apapun. Karena prinsipnya mereka kalau di satu sekolah tuh ada macam-macam binatang, yang namanya kera nggak disuruh berenang lah. Finland jauh nggak, Dok, dari sini? Nah, kalau kera ya dia biarin aja dia belajar memanjat. Kalau ikan dia biar belajar berenang, jangan dibalik-balik. Kalau sekarang kan kadang-kadang misalnya contoh ada anak nih, dia nggak seneng matematik, dia dipaksa matematiknya bagus, mana bisa? Mana bisa kalau memangnya dia memang nggak bakat di situ. Tapi kalau dia bakat ngegambar, ya biarin aja disuruh gambar. Dikasih guru gambar yang bagus, dia jadi pelukis lah. Ya kan kayak gitu. Karena tiap orang kan punya IQ beda-beda. Ada yang orang IQ-nya di musik, ada orang yang IQ-nya di gambar. Jadi kita nggak boleh maksain anak melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Finland tadi dokter bilang ya. Iya. Saya kumpulin duit dulu mau jalan-jalan ke Finland, Dok. Kata dokter bagus kan? Ya bagus. Tapi yang dokter Jaya itu ngomong tuh ada kenyataan yang benar nih, Dok. Saya punya keponakan. Keponakan saya sih banyak sih sebenarnya, tapi yang kebetulan ini agak satu hal yang menurut saya tidak umum. Dia sekolahnya sekolah musik, rambutnya segini di Amerika. Saya tanya ke bapaknya, Regi, itu si Ronald kenapa sekolahnya musik? Nggak apa-apa di sini. Sekolah musik tuh pekerjaannya banyak. Kita kan mikir sekolah musik harus jadi seniman. Ternyata di luar daripada seniman itu diperlukan jadi pengajar musik. Dan satu lagi, kalau di Amerika sana mereka tuh ada yang namanya musik terapi, Frankie. Jadi orang sakit kanker misalnya dikasih musik itu membuat mereka jadi relax, senang dan segala macam, itu bisa meningkatkan daya tahan dia. Sehingga bisa ngelawan kankernya misalnya. Itu berkembang. Ada teman saya dokter, anaknya sekolah musik S3. S3 musik. Why not gitu loh. Nah, itu yang kita masih sekarang enggak. Makanya kalau kamu bilang merekrut pegawai yang dilihat tuh keterampilan, itu memang betul. Sekarang ini ke depan itu nanti kita tidak perlu ijazah. Kalau ijazah itu bisa diperoleh dengan belajar
SKR, sistem kerja semalam. Tapi kalau dia berpengetahuan dan berpengalaman, itulah yang lebih penting di dalam kerja. Biasanya saya kalau ketemu orang lagi mau kerja nih dok, misalkan sarjana, saya tanya, kamu sarjana, kamu punya ijazah atau kamu punya ilmunya? Nah itu jawaban itu akan menghasilkan dan harus bisa dia buktikan. Ya contohnya seorang sarjana matematik, ini ada kejadian benar dok. Udah deh, kita lihat yuk. Dia sarjana dari universitas negeri lain. Saya iseng-iseng aja, bisa nggak ngejawab pertanyaan saya? Ternyata nyerah, takut duluan gitu kan. Padahal kalau dia punya ilmunya harusnya berani. Gitu. Jadi memang kadang-kadang ya kita harusnya kita bedakan kan dokter bilang di Jepang itu kan dulunya adalah rata-rata punya S1 dok ya. Ya. Saya punya teori nih dok ya, punya harapan jangan cuma punya S1-nya doang tapi punya ilmu S1-nya gitu kan. Ya. Kalau kita punya S1-nya doang kan, ya mohon maaf saya pernah nonton di TV digerebek sama, ingat gak dok, digerebek sama reporter TV-nya, ini wisuda, pernah kuliah nggak? Ternyata nggak pernah. Dia punya ijazahnya tapi nggak punya ilmunya. Nah, iya itu. Karena sekarang itu ya ada satu yang rada-rada aneh nih Frankie, saya nggak tahu tapi itu saya alami sendiri. Ada seorang teman saya bilang, kira-kira gue lebih baik milih apa ya? Dia bilang, milih apaan? Saya bilang, gue dapet email nih. Oh, email? Dari Singapura. Doktor, sekian puluh juta. Magister, sekian puluh juta. Profesor, sekian puluh juta. Terus caranya gimana? Ya suruh ngedaftar aja, terus kemudian datang ke Singapura, di wisuda di sana, dapat ijazah. Gitu? Singapura nih dok? Iya. Bukan negara lain ya? Singapura. Tetapi maksudnya saya, itulah yang kadang-kadang, yang gitu. Tapi ada orang yang udah tahu itu kan, maksudnya kan abal-abal, pasti bukan institusi resmi kan. Ya pastilah. Ya. Artinya, Nah yang kayak begituan itu, tetapi masalahnya kan itu ada di dalam masyarakat. Tapi kalau misalnya ada yang seperti itu, saya cuma mau ngomong, jangan heran kalau orang tiba-tiba kita nggak tahu juntrungannya nih, teman SMA nih, nggak tahu juntrungannya sekolahnya apa, terus tiba-tiba gelar profesor, doktor, gitu loh. Terus di mana sekolahnya? ya saya cuma punya pemikiran ini, cara berpikir negatif saya, mungkin yang nawarin itu bukan institusi pendidikannya Singapura yang terkenal kali dok ya. Iya harusnya bukan. Yang istilahnya nggak jelas itu nggak benar. terkenal juga ya, saya yakin mestinya bukan. Itu juga institusi pendidikan atau bukan nggak jelas. Mungkin istilah orang-orang yang berani aja ngerjain kayak gitu. Tapi sebenarnya yang ditawari itu juga ngerti bahwa itu juga abal-abal gitu loh. Enggak, tapi saya cuma mau ngomong kalau kamu nerima misalnya pegawai segala macam dengan ijazah, begini itu ya belum tentu itu benar gitu loh. Mesti dicek ulang, ada nggak universitasnya. Benar nggak namanya di situ jadi alumni begitu kan? Karena yang begituan ada Frankie, saya cuma bilang aja itu saya ada. sih tes aja, sederhana aja. Ya artinya alog B tambah alog C itu sama dengan apa gitu kan? Kalau dia bisa jawab, artinya itu kelas 6 SD lewat lah. Kan logaritma kan di kelas 6 SD diajarin. Alog B kali C. Betul dok ya? Bener dok itu dok. Enggak, tapi maksudnya saya gitulah. Jadi sekarang itu makin banyak yang aneh-aneh. Tapi kalau kita lakukan hal-hal yang seperti itu, tapi memang betul keahlian itu harus lebih. Jadi makanya saya dulu waktu saya kecil ya, orang tua saya ngomong begini, kalau kamu sekolah, ya kamu sih belajar di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan? Ya belajar aja, sungguh-sungguh. Dia bilang kamu jalanin aja begitu, itu apa yang kamu memang harus lakukan, dia bilang. Tapi satu, mesti berani untuk punya tujuan yang tinggi itu loh. Cita-cita setinggi mungkin itu katanya. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya. Wah. Dokter kan FKUI dok ya? Ya. Gampang nggak sih dok masuk UI dok? Aduh, masuknya mah gampang Frankie. Yang susah apanya dok? Hah? Terdaftarnya sebagai mahasiswa itu. Dapat nomor induk mahasiswa. Sekarang sebutnya NPM masih nggak dok?
Iya. Dulu saya masih NPM nomor pokok mahasiswa dok. Iya, masih. Masih ingat dokter punya NPM-nya dok? Enggak. Udah lupa, udah lama banget. Saya tahu dokter punya NPM 4 digit di depan. 0180. Betul nggak dok? Iya. Betul kan? Karena 0383017084 itu NPM saya. Serius tuh. 0383017084. 03-nya tuh matematik, MIPA. 83 tuh di angkatan, 01 tuh matematik, 7084 itu ya yang uniknya. Oke dok, jadi ini saya dari hasil penjelasan dokter. Melulu di sini adalah yang paling itu adalah kemauan, Ya. ya. Artinya ya selain punya otak, tapi kalau kemauannya nggak ada percuma. Ya makanya kemauan itu bisa jadi kalau kita punya tujuan, Frankie. Ada orang yang sekolah tapi dia nggak bertujuan. Artinya, gue sekolah, kenapa sekolah? Ya supaya gue gak nganggur. Nah yang kayak begitu nggak bakal dapat ilmunya lah, Frankie. Percaya sama saya. Ya. Yang kedua harus dia mencoba menyenangi. Kalau udah masuk, kalau menurut saya orang masuk bidang apapun, dia harus menyenangi dulu. Udah menyenangi baru dia bisa belajar. Nah. Kalau nggak seneng, jadi beban. Itu jadi nggak akan baik hasilnya. Kenapa kamu sekolah? Karena disuruh orang tua. Ya. Ada lagi dok. Ini lebih lucu lagi. Ada orang kerjaannya ngelamar melulu. Diterima kerja, nggak kerja. Bingung kan motivasinya dok ya? Tujuannya? Itu ada motivasinya. Interview bikin- terus. Bikin portofolio. Orang yang paling ngelamar paling banyak. Paling gitu. banyak. Itu di museum Muri kali ini. Terus apa lagi dok selain kayak tadi ketekunan, kemauan, terus punya tujuan. Nah, dia ada satu ya yang saya tuh Ya terus. pelajari dari orang Jepang. Orang Jepang itu ternyata lebih menghargai orang yang tekun daripada orang yang pintar, Frankie. Kenapa? Ya kalau orang yang pintar nggak punya ketekunan ya dia gampang bosan, nggak akan dikerjain lagi dok. Iya, dia bilang orang pintar nggak tekun dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau orang nggak terlalu pintar tapi dia tekun dia pasti jadi apa-apa. Nah, Jadi disiplin itu buat seorang Jepang tuh pintar. Maksudnya penting. Disiplin dan tekun, konsisten. nah dokter kan kebetulan dikaruniai tubuh yang sempurna, nggak ada cacat fisik. Menurut dokter, orang dengan cacat fisik pengaruh nggak dok? Tidak. Nggak ngaruh dok ya? Tidak pengaruh. Itu yang penting adalah apa yang ada di dalam. Misalnya kita kan banyak lihat Helen Keller misalnya. Terus dia ternyata bisa menjadi orang yang hebat luar biasa dengan fisik yang nggak punya mata begitu. Kalau cacat mental, cacat pikiran, artinya mempunyai keterbelakangan, pengaruh nggak dok? Tergantung jenisnya. Kamu tahu Salvador Dali? Pelukis? Dia orang gila tau. Dia schizofren, Frankie. Oh, Makanya gambarannya aneh. Dia bisa gambar gitar, tapi gitarnya meleot. Apa sih kalau? Emang kamu sadar bisa orang melukis seperti itu? Oh dia kayaknya. ya itu perlu imajinasi khusus sih, Iya. ya kan? Kan orang-orang yang cacat tuh banyak. Mozart tuh cacat tau, budak kupingnya. Ya budak kupingnya. Jadi orang cacat gak ada hubungannya Pak. Nah. Asal dia bisa tahu di mana potensinya dan kemudian dia mengasah kemampuannya setelah 5 tahun atau 10.000 jam terbang, dia akan menjadi master di bidang itu. Artinya jangan khawatir, orang punya masalah, punya handicap, nggak perlu harus putus asa dok ya. Ya, yang perlu dilakukan adalah dia mencari di mana dia punya kemampuan. Karena begini, yang buat orang sukses itu bukan IQ, Frankie. IQ itu cuma sekadar dia bisa ngafal di apa sih kalau bukan. Tapi nanti dia harus mencari ditambah IQ ditambah SQ, social quotient. Dia bisa bersosialisasi, emotional quotient, bisa empati sama orang, punya love quotient, punya rasa cinta pada orang. Nah disitulah orang menjadi dapat kesempurnaan tuh waktu dia punya LQ. Kalau EQ ada EQ A, EQ B, EQ C, EQ E, EQ S. Apa tuh? Dokter tanya tuh ke Dipo.
Ntar dikasih harganya dok. EQA berapa, EQB berapa, EQC berapa, EQE berapa, EQS berapa dok. Oke dok. Jadi begini Rasanya, ya, untuk teman-teman yang masih punya anak apa segala macam, jangan terlalu nge-push anak ya untuk suban belajar doang. Menghafal dia pinter, nilai tinggi itu bukan jaminan kalau dia bakal sukses. Yang harus dilakukan adalah bagaimana dia bisa berinteraksi sama orang, bisa empati sama orang, bisa menunjukkan rasa kasih sayang terhadap lingkungan dan segala macam. Diajari supaya dia tekun, dia bisa banyak bantu orang dan segala macam. Itu akan kalau menurut saya lebih berharga untuk membuat orang jadi sukses. Jadi anak happy dok. Ya. Jangan anak dikasih stressing. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua nyampe di Indonesia emas dok. Ya. Thank you dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!